Jadi pelatih di klub sebesar MU itu gak gampang. Malah bisa dibilang pekerjaan melatih berbahaya. Gak percaya? Media ternama di Athletic mengeluarkan artikel dengan judul What is the hardest coaching job in world sport? Dan jadi pelatih MU ada di daftar tersebut. Alasannya cukup simpel, tapi gak sesimpel ngejalaninnya. Bahkan, mantan pelatih Spurs Ange Postecoglou mengatakan jika melatih Manchester United adalah yang paling sulit di dunia sepak bola. Dikutip dari Liputan 6, menurut Postecoglou, tekanan, ekspektasi, dan sejarah klub membuat peran ini jauh dari sekedar menang atau kalah, tetapi tentang menghadapi persaingan, tuntutan media, serta tekanan ekspektasi fans yang tak pernah habis. Dalam pandangannya, bekerja di sebuah klub besar berarti setiap keputusan, taktik, pemilihan pemain, bahkan kata-kata kecil sekalipun selalu berada di bawah sorotan yang sangat ketat. Komentar Postecoglou ini menarik, karena ia bukan sembarang pelatih. Ia sudah punya pengalaman menangani klub besar dengan segara tuntutan tinggi, termasuk saat ia sukses membawa klubnya bersaing di level atas. Namun ketika bicara soal Manchester United, Postecoglou menilai bahwa kombinasi sejarah panjang, tekanan media, dan ekspektasi global membuat tugas melatih klub ini berada di level yang benar-benar berbeda. Pernyataan semacam ini membuka ruang diskusi yang lebih dalam mengenai apa artinya memimpin tim besar di era modern, di mana hasil di lapangan hanyalah salah satu bagian dari tanggung jawab seorang pelatih. Bergerak dari perspektif pelatih top yang melihat dari luar, kini datang suara dari dalam lingkaran klub Manchester United sendiri. Legenda klub dan salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Wayne Rooney, ikut memberikan pandangannya soal jabatan manajer Manchester United saat ini. Rooney menolak dukungan terhadap mantan pelatih Barcelona Luis Enrique untuk diangkat sebagai manajer Manchester United. Ia secara tegas mengatakan bahwa Enrique bukanlah pilihan yang tepat untuk memimpin tim tersebut dan lebih memilih untuk melihat potensi dari pelatih internal yang lebih dekat dengan identitas klub, salah satunya Michael Carrick. Menurut Rooney, mengejar sosok pelatih yang dikenal dari luar tidak selalu menjadi jawaban terbaik. Ia menilai bahwa pendekatan yang lebih organik, yang menghormati kultur klub dan yang sudah memahami karakter pemain serta dinamika internal jauh lebih efektif dibanding membawa figur besar dari luar yang belum familiar dengan atmosfer khas Manchester United. Pendapat Rooney ini mencerminkan pandangan yang lebih konservatif dalam memilih manajer, yaitu fokus pada sosok yang lebih memahami seluk-beluk klub, bukan sekedar melirik nama besar sebagai bentuk solusi cepat. Kedua pendapat ini, Postecoglou yang melihat tantangan dari luar dan Rooney yang menilai kandidat dari dalam, memperlihatkan ketegangan konseptual tentang bagaimana Manchester United seharusnya dipimpin. Satu sisi mengatakan bahwa tekanan di Old Trafford adalah sesuatu yang unik dan sulit ditangani siapapun. Di sisi lain, ada opini kuat bahwa pilihan internal yang paham akan kultur dan sejarah klub adalah arah yang lebih tepat. Kritik Rooney terhadap Luis Enrique bukan semata soal gaya pelatihannya di atas kertas. Ini lebih pada harapan bahwa Manchester United memerlukan pemimpin yang memahami konteks klub secara mendalam, bukan sekedar figur besar yang datang dari pengalaman sukses di klub lain. Sementara itu, pernyataan Postecoglou memperluas wacana tersebut dengan menekankan hal yang sering dilupakan. Tekanan tak hanya datang dari dalam stadion, tapi dari media global, penggemar internasional, serta ekspektasi klub yang memiliki sejarah panjang juara di berbagai era. Pandangan ini juga relevan dengan situasi Manchester United saat ini yang sedang mempertimbangkan arah struktural, dari pilihan kepelatihan sampai arah strategi jangka panjang. Diskusi tentang apakah klub harus memilih pelatih besar dari luar atau akan lebih mengedepankan figur yang paham kultur dan tradisi klub adalah refleksi dari dilema yang lebih besar, yaitu bagaimana sebuah klub legendaris tetap relevan di era sepak bola modern tanpa kehilangan identitasnya. Jadi kesimpulannya adalah, melatih Manchester United bukan soal kemenangan atau kekalahan semata. Ini tentang mengelola ekspektasi global, keseimbangan antara tradisi dan inovasi, serta menemukan pemimpin yang tepat untuk memandu klub melalui tantangan internal maupun eksternal. Pertanyaan yang tersisa bagi penggemar dan pengamat sepak bola adalah, apakah Manchester United akan memilih pelatih yang sudah terbukti besar dari luar atau akan lebih mengedepankan figur yang paham kultur dan tradisi klub?